Halo Vector, di video kali ini kita akan membahas soal materi gerak dan gaya. Yuk langsung saja kita simak videonya. Soal nomor 1, pernyataan berikut ini yang sesuai dengan contoh hukum 1 Newton adalah A. Pada saat orang berenang, tangan dan kakinya mendorong air ke belakang dan pada saat bersamaan, air memberikan gaya. B. Penumpang mobil terdorong ke depan saat mobil yang ditumpanginya berhenti secara mendadak. C. Mobil yang mula-mula diam kemudian bergerak setelah diberi gaya. D. Roket mendorong gas keluar dan pada saat bersamaan, gas mendorong roket bergerak naik ke atas. Untuk mengerjakan soal nomor 1, Vector harus paham mengenai hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda akan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Hukum 1 Newton juga biasa disebut dengan hukum kelembaman. Nah, yang termasuk penerapan hukum 1 Newton pada pilihan jawaban adalah B, karena keadaan penumpang yang terdorong ketika mobil direm adalah keadaan di mana penumpang tersebut berusaha mempertahankan posisinya akibat pengaruh dari perubahan gaya yang spontan. Hal ini sesuai dengan hukum 1 Newton. Jadi, jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah B. Soal nomor 2. Suatu benda yang memiliki berat 400 Newton diangkat menggunakan katrol tetap. Besar kuasa yang harus diberikan pada katrol tersebut adalah, pada katrol tetap, keuntungan mekanisnya adalah 1, maka kuasa sama dengan berat benda. Jadi, besar kuasa yang harus diberikan sebesar 400 Newton. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Benda yang memiliki massa 100 kg akan dipindahkan ke suatu tempat yang tingginya 3 meter menggunakan bidang miring dengan panjang bidang miringnya 5 meter. Kuasa yang diperlukan adalah, pada soal diketahui massa sama dengan 100 kg, tinggi bidang miring atau H sama dengan 3 meter, dan panjang lintasan atau S sama dengan 5 meter. Pada soal ditanya kuasa atau biasa kita sebut gaya. Untuk menentukan kuasa yang diperlukan, kita bisa menggunakan persamaan berat beban per kuasa sama dengan panjang lintasan per tinggi bidang miring. Karena berat bebannya belum ditemukan, maka kita cari tahu dulu berat bebannya dengan rumus berat beban W sama dengan massa M yaitu 100 dikali percepatan gravitasi G yaitu 10. Berat beban sama dengan 1000 Newton. Kemudian kita cari kuasa atau gayanya. Kita masukkan angka pada rumus. Berat beban yaitu 1000 per kuasa sama dengan panjang lintasan yaitu 5 per tinggi bidang miring yaitu 3. Kemudian kita kalikan silang, sehingga 1000 dikali 3 dibagi 5 sama dengan 3000 per 5. 3000 dibagi 5 sama dengan 600. Jadi kuasa yang diperlukan adalah 600 Newton. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 3. Kecepatan awal sebuah benda adalah 5 meter per sekon. Pada detik ke-10, ternyata kecepatan benda tersebut menjadi 55 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Pada soal diketahui kecepatan awal atau V0 sama dengan 5 meter per sekon. Waktunya atau T yaitu 10 sekon. Dan setelah 10 sekon kecepatan akhirnya atau VT berubah menjadi 55 meter per sekon. Pada soal ditanya percepatan atau A. Karena pada soal merupakan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur tiap detiknya. Jadi, untuk menentukan percepatannya, kita bisa menggunakan rumus kecepatan akhir VT sama dengan kecepatan awal V0 ditambah percepatan dikali waktu. Sehingga untuk menentukan nilai percepatannya, yaitu VT dikurangi V0 per T sama dengan percepatan. Kita masukkan angka pada rumus. VT-nya yaitu 55 dikurangi V0 yaitu 5 dibagi waktu yaitu 10 sama dengan percepatan. 55 dikurangi 5 sama dengan 50. 50 per 10 sama dengan percepatan. 50 dibagi 10 sama dengan 5. Jadi percepatan yang dialami benda tersebut adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jawaban yang benar adalah A. Satu soal lagi Vector. Soal nomor 5. Sebuah benda bergerak di atas lantai. Kecepatan benda tersebut semakin lama semakin kecil dan akhirnya berhenti. Gaya yang menyebabkan gerak benda semakin melambat adalah gaya tersebut semakin melambat adalah gaya gesek. Karena gaya gesek berlawanan arah dengan gerak benda sehingga menghambat gerak benda. Jawaban yang benar adalah B. Gimana Vector? Mudah bukan soalnya? Semoga video ini sedikit bermanfaat.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya.